Nanti kamu lawan Ya, Bang saya. Agus, diam dulu. Mau Bang bawa Joy. surat Dan sekarang Ustadz Azza sama Ustadz Nuriman aja. Kita itu diam aja dulu ya. Mendengarkan aja, Kita mendengarkan kasih timer aja. aja ya. Ya. Kita kasih timer biar gak rebutan. Ya, Itu saudara-saudara. judulnya dialihkan Ustaz, lagi. siap. Nggak bisa ini. Judulnya saya tarik nggak bisa nih, nggak tahu ini. Dirubah Kita judulnya. waktu 2 menit aja cukup ya? 2 menit. Iya 2 menit nggak apa-apa. Ya, cukup Ustaz, cukup. 2 menit, oke, 2 menit ya, biar enak kita dengerin. Ya, silakan Ustadz Azza, mulai. Ustazah Azza, waktu Anda sekarang. Tapi ngomong Ustadz pakai Azza, data ya. timer pakai Anda dalil. aktif. Ustadz Azza, timernya aktif. Mic-nya itu mati, mic-nya mungkin mati. Ya sudah Ustadz mulai. Azza, di mute itu, Mulai ke mute tren, paling. mulai Oke, tren. lupa. Okey, baik. Sorry. Saya tak perasan. Okey, jadi kalau kita cerita bab tawasul ini ajaran di dalam Islam. Siapa sahaja yang menolak tawasul sila get out daripada Islam. Kenapa? Di dalam Al-Quran ada hadisnya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Rasulullah mengajar untuk kita bertawasul. Kemudian ada umat hari ini mengatakan jangan tawasul. Sila get out, jangan jadi umat Nabi Muhammad. Rasulullah sendiri melakukan tawasul kepada nabi-nabi sebelumnya. Okey, hadis tadi saya sudah bagi daripada Bilal bin Harithah Al-Muzani. Saya sudah bagi. Dia datang ke kubur Rasulullah berkenaan. Bukan tawasul saja. Kalau tawasul Rasulullah ketika ada orang buta datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah sembuhkan mata saya. Rasulullah ajar bertawasul. Sila kamu solat 2 rakaat dan tawasul atas namaku. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi basic daripada hukum tawasul ini diajarkan di dalam Islam. Okey, baik. Andai kata ada orang mengatakan bahwasanya orang mati itu tidak boleh mendengar. Okey. Ketika terjadi perang Badar dan ketika itu Abu Jahal sudah mampus. Kemudian Rasulullah berkata-kata kepada mereka, ya Abu Jahal bin Hisam ya macam mana? Wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi. Rasulullah mengatakan apa, wahai Abu Jahal, apakah kamu sudah nampak sekarang apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhanmu dan Tuhanku? Kemudian Umar tegur Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah mereka ini masih menolak? Kata apa? Dia lebih mendengar daripada kamu. Jadi jangan kalian hanya nampak satu ayat kemudian kalian menghukum keseluruhannya. Bukan begitu caranya. Kalau Rasulullah sudah mengajar kepada kita hukum tawasul, jangan kalian kemudian dinaikkan. Jangan kalian kemudian menafikannya. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa berdusta atas namaku, kalian sudah berdusta nih. Rasulullah mengajarkan tapi kalian katanya tidak ada tawasul di dalam ajaran Islam. Maknanya kalian bukan Islam. Sila get out daripada Islam. Al-Quran mengajarkan adanya wasilah. Kalian katanya tidak ada. Cuman yang menjadi masalah bagaimana cara bertawasul itu yang harus kita ajar kepada masyarakat awam. Kalau tawasul itu nidaknya kepada Allah, menyerunya kepada Allah, wahai Tuhan pencipta sekalian alam, aku bertawasul atas makhlukmu ini, fulan and fulan, tolong mudahkan urusan aku. Itu tawasul. Nidaknya kepada Allah tapi menjual nama si wali ataupun si nabi. Itu namanya tawasul. Andai kata kalian jumpa orang awam hari ini melakukan kesalahan dalam nidak, maka jangan salahkan hukum tawasul. Sila buktikan di mana dilarang tawasul dalam Islam. Waktu habis, Ustaz Azza. Waktu habis. Silakan Ustaz. Bu Nur Iman. Silakan Timur. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey, yang pertama sekali Kak Azhar, yang Kak Azhar kata, yang Kak Azhar baca surah Al-Quran itu adalah surah Al-Maidah ayat 35, betul ya? Yang tentang ayat wasilah tu. Dan saya rujuk tafsir Ibnu Katsir, apa yang diperkatakan oleh beliau. Okey, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa, yang ini adalah firman Allah. Saya baca dulu surah Al-Maidah tu. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan diri kepadanya. Okey, dekat sini apa yang ditafsirkan, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar bertakwa kepadanya. Jika ungkapan takwa kepada Allah diberengi,
penyebutan taat kepadanya, maka maknanya dimaksud adalah mencegah diri dari hal-hal yang diharamkan dan meninggalkan semua larangan. Okey, firman Allah lagi, dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Itu maksudnya yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Okey, Ibnu Abbas ni berkata yang dimaksudkan dengan wasilah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri dengan jalan ketaatan, bukan wasilah yang dimaksudkan oleh Kak Azhar. Okey, minta dekat orang yang dah meninggal, sebab wasilah yang difahami oleh orang-orang sekarang ni ialah minta kepada orang yang telah pun meninggal dunia. Sedangkan wasilah yang dimaksudkan oleh Allah dekat surah ini ialah dengan jalan-jalan mendekati, dengan mentaati kepada dirinya, kepada Allah. Jadi kenapa nak ambil ayat wasilah yang kita putar balik ayat tu sampai boleh minta dekat orang yang telah pun meninggal dunia? Orang yang dah meninggal dunia, mereka memerlukan doa dari kita, bukan kita yang perlukan dia sebagai perantara doa. Dan apa lagi yang Kak Azhar sebut tadi ni, okey, yang Kak Azhar sebut kata orang yang dah meninggal dunia sedangkan mereka hidup dan dapat rezeki di sisiku, saya tak tolak yang tu. Tapi mana dalilnya yang mengatakan kita boleh minta doa kepada orang yang telah pun meninggal dunia sebagai perantara? Mereka telah meninggal ke? Mereka tak ada apa-apa dengan dunia ni dah. Mereka telah pun terpisah dari dunia. Okey, dan ada juga ayat Quran yang saya pernah jumpa, tapi saya tak ingat ayat mana. Yang disebut kata apa? Tanyalah kepada orang-orang yang telah pun yang berada di kubur itu, adakah mereka boleh mendengar ataupun tidak? Nescaya mereka tidak boleh mendengar. Saya pernah nampak ayat itu, cuma saya akan cari nanti. Okey, dan apa yang Kak Azhar sampaikan tadi pula, dia kata orang yang tak menerima tawasul ini, silalah keluar dari Islam. Kak Azhar siapa untuk mengeluarkan mereka dari Islam? Kak Azhar siapa? Okey, saya Islam dan saya nak kekal Islam, insya-Allah saya nak mati pun dengan Islam. Tapi saya tolak bertawasul dengan orang yang telah pun meninggal dunia. Kerana mereka tidak layak. Okey? Ya, waktunya habis. Silakan Kak Azhar. Okey, baik. Jadi menurut Kak Nur Iman, apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah ini bertawassul atas nama Allah, Rasulullah mengatakan begini, Allahumma ufirli ummi Fatimah binta Asad. Wahai Allah, ampunkanlah ummi aku Fatimah binta Asad bihaqqi nabiyyika wal anbiya alladzina min qabli, atas nama nabi-nabimu dan para nabi-nabimu dan yang mereka sudah itu semuanya sudah wafat, Kak. Tapi Rasulullah masih menjual nama mereka. Adakah menurut Akak Rasulullah melakukan kesyirikan, melakukan kesalahan, memberi contoh yang salah kepada sahabat-sahabatnya, sedangkan ketika itu para sahabat bersama Rasulullah? Apakah begitu pegangan Kakak? Menurut Kakak, orang mati itu tidak mendengar. Saya tidak akan mengulangi untuk ketiga kalinya. Sila buka telinga, korek telinga, pergi ke doktor telinga kalau ada masalah selepas ini. Saya sudah bacakan satu hadis Rasulullah ketika perang Badar, ya Aba Jahl bin Hisham, ya Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, bukankah kamu telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu itu benar? Sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhanku kepada kalian semua itu adalah benar. Kemudian ketika Rasulullah berdialog dengan orang-orang mati ni semua, Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kaifa yasma'u wa anni ujibu wa qad jaifu. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka lima aqul minhum walakinnahum la yaqdiruna ayujibu. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, kamu semua tidaklah lebih mendengar terhadap apa yang aku katakan kepada mereka. Mereka mendengar menurut Rasulullah. Jangan katakan tidak mendengar.
Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, para mati-mati itu semua mendengar. Kalau andai kata mereka tidak mendengar, ketika Rasulullah mengajarkan, wahai ya, bila kalian pergi ke kubur, ucapkan salam kepada mereka, Assalamualaikum ya ahlal diyar. Adakah Rasulullah mengajarkan yang sia-sia? Adakah Rasulullah gila menurut kakak? Begitukah? Sila buktikan. Di mana dalil Rasulullah, jangan kalian nidak kepada orang mati. Sia-sia je mereka tak mendengar. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Silakan. Wasilah tu apa? Saya nak ke Azhar jawab. Apa yang dikatakan oleh tafsir wasilah tu apa dekat Quran surah Al-Maidah ayat 35. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, pernah dengar tak dulu kata ada hadis yang Nabi pernah melarang orang-orang untuk menziarahi kubur, sahabat-sahabatnya menziarahi kubur. Kenapa? Pada ketika itu kerana mereka menziarahi kubur kerana perkara ni lah, bertawasul, duk minta dekat orang-orang yang dah mati, menjadikan mereka sebagai perantara doa antara mereka dengan Allah. Okey, dan kemudian setelah ilmu-ilmu diberi, setelah sahabat-sahabat semua dah ada ilmu, kata rupanya tak boleh, ziarah kubur ni hanyalah untuk mengingati mati. Barulah Nabi Muhammad membenarkan semula mereka menziarahi kubur. No, jadi saya nak ke Azhar tolong ulas kenapa dulu baginda melarang dan kemudian baginda membenarkan semula. Saya nak dengar tu dulu. Okey, boleh nak? Kenapa dilarang dan kemudian diizinkan. Nak tahu kenapa dilarang. Masa saya boleh cut kat sini. Saya nak Kak Azhar tolong jawab saya tu hadis tu. Kak Azhar? Saya cuma tahu yang tu. Oh, sudah bagi saya kah? Itu masih belum ya. habis. Okay, Tak apa, esok saya cuma tahu yang tu je. Okey, baik. Jadi sekarang akak tanya kepada saya tadi, apa maksud wasilah? Wasilah ini perantara kita supaya kita didekat dengan Tuhannya. Itu betul. Karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, idza sa'alaka anni ibadi fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika Nur Iman bertanya tentang aku, maka katakan kepada mereka, sesungguhnya aku ini dekat sahaja. Maka da'i kepada aku, minta kepada aku, maka aku akan ijabahkan apa yang Nur Iman minta. Jadi di sini syarat untuk orang terkabul doanya bila dia punya keadaan hamba dengan Khaliknya qarib, taqarrub, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Maknanya di sini syarat kepada kabulnya pada doa seorang hamba dalam posisi yang dekat. Dekat mean dia menjalankan apa yang disyariahkan oleh Tuhannya. Jadi sekarang ini kenapa kemudian kita berwasilah kepada wali, kepada Nabi? Sebab mereka itu dekat dengan Tuhannya. Melalui mereka itulah doa permintaan kita itu sampai. Itu yang dipanggil wasilah. Dan itu diajar oleh Rasulullah kepada orang buta tadi. Okey, sekarang yang kedua. Ketika akak membawa satu hadis, mungkin hadis yang berbunyi, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah menghalang kalian daripada menziarahi kubur, maka sekarang berziarahlah. Begitu. Kenapa? Kakak bertanya. Apa alasan Rasulullah ketika Rasulullah di awal menyebarkan Islam, ketika itu akidah mereka apa? Kafir, tidak mengenal Tuhan. Jadi Rasulullah bila sudah sahabat-sahabat mereka ini sudah mantap imannya, sudah mengetahui walaupun mereka minta tolong untuk didoakan kepada kawannya, tetapi dia punya iktikad, keyakinan mereka itu yang mengabulkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu bukan? Jadi Rasulullah melihat di situ. Maka Rasulullah fazuruha. Maka sekarang saya nampak kalian iktikadnya, akidahnya sudah betul kepada Allah pencipta alam ini, maka sekarang sila ziarah kubur itu. Kenapa? Karena kubur itu fa innaha tadhakkarul akhirah.
karena kubur itu boleh mengingatkan kalian tentang akhirat dan tidak hadis tersebut. Tidak ada di dalam hadis tersebut. Jangan kalian ziarah kubur selama-lamanya. Tidak ada. Tidak ada. Mana dalilnya mengatakan tidak boleh ziarah kubur selama-lamanya? Itu mana dalilnya? Jangan akak berdusta kepada hadis-hadis Rasulullah. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang Azza habis, maaf. Okey, baik. Okey, baik. Okey. Bila kok yang ayat wasilah tu pun dah salah Kak no? Sebab apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas no? Ibnu Abbas sebut apa? Ibnu Abbas ini adalah orang yang didoakan sendiri oleh Nabi Muhammad. Kata dia boleh mentakwil Al-Quran. Mentakwil itu maksudnya mentafsirkan. Tapi kita ni mentakwil secara berlebihan. Okey. Tafsir wasilah tu salah sebab saya rujuk tafsir Ibnu Katsir salah tu no? Ibnu Katsir ni adalah zaman kalam, betul tak? Okey, tapi tidak cara Kak Azhar telah pun menyalahi. Okey, baik. Kemudian yang kedua, larangan bising lah. Bukan salap itu, bukan khalaf itu, bukan salap itu, khalaf itu, Banuriman. Ya, dia khalaf. Tapi kalau kamu kan ikut khalaf, kenapa boleh salah? Ibnu Katsir ialah orang ialah di kalangan khalaf, tidak? Macam mana boleh tersalah dengan beliau kan? Tu saya pun heran dengan aswaja yang ada sekarang ni. Okey, baik. Kemudian larangan ziarah kubur ni pun cara Kak Azhar menakwilnya pun salah. Tahu tak kenapa saya kata? Dan baginda sebut kata baginda melarang sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat itu telah pun memeluk Islam. Bukannya pada ketika mereka itu kafir. Kalau Nabi Muhammad melarang benda tu kepada orang-orang kafir, dia pernah ikut Nabi Muhammad ke? Tak logik situ. Memang tak logik. Kenapa pada awalnya Nabi Muhammad melarang para sahabat pergi menziarah kubur ialah kerana ketika itu mereka masih lagi membuat amalan-amalan jahiliah, iaitu meminta kepada orang kubur sebagai perantara doa kepada Allah. Pergi menziarah kubur ialah kerana ketika itu mereka masih lagi membuat amalan-amalan jahiliah, iaitu meminta kepada orang kubur sebagai perantara doa kepada Allah. Sedangkan mereka dekat dalam kubur itu, okey, tidak memerlukan tidak boleh menjadi perantara. Okey, dan mereka memerlukan doa dari kita yang masih hidup. Mereka telah pun terpisah dari dunia. Terpisah, dan mereka kalau dah pernah nampak Kak Azhar pergi doa dekat kubur depa no, apalah dia ni teruk sangat minta kat aku. Dia ingat aku ni boleh tolong dia ke? Memanglah ada dalil yang kata seperti mana yang Kak Azhar sebut no? Mereka dekat dengan Allah, mereka mendapatkan rezeki dari sisi kubur apa semua tu dari sisi Allah. Tapi itu tidak bermakna mereka dekat dengan Allah dengan cara mereka boleh menerima doa kita untuk sampaikan kepada Allah. Tak ada dalilnya. Dan ada apa yang Kak sebut tadi tak ingat, tak ada salim pula. Silakan Kak Azhar. Saya harap Kak Azhar dah faham kot kenapa sahabat dilarang ziarah kubur pada ketika itu. Sahabat bukannya orang kafir. Boleh faham tak? Kalau baginda melarang orang kafir, dia pun dengar cakap, bukan dengar cakap Nabi Muhammad ke? Dia pun nak dengar cakap? Memang tak lah. Silakan Kak Azhar. Okey, baik. So sekarang ini sepertinya saya kena pergi ke tafsir Ibnu Katsir yang Kak Iman bawa lah ya. Silakan. Okay, silakan. Saya bawa tafsir, saya baca tafsir Maidah 35 itu begini. Antulhah bin wa batagu ilaihil wasilah qala Sufyan al-Thawri haddatsana Abi Tulha Ata bin Ibn Abbas ay qurba. Apa masalahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Karena syarat untuk kita dikabulkan doa itu adalah dekat posisinya. Fa inni qarib, bukan begitu. Idza sa'alaka anni ibadi, wahai Muhammad, katakan kepada Nur Iman, jika mereka tanya tentang aku, fa inni qarib, maka mintalah, nindaklah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan doa mereka. Jadi kabulnya doa ini adalah dalam posisi seorang hamba itu qarib kepada Tuhannya. Betul di dalam tafsir Ibnu Katsir ay qurba. Yakni di sini wasilah itu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Bila tidak dekat kepada Tuhannya, nidak tersebut, doa tersebut tidak akan sampai. Begitu.
Faham? Sekarang kita tengok Kak Iman scroll, mungkin Kak Iman tengok dia terjemahan ni, saya baca Arabnya langsung. Scroll ke bawah lagi. Kemudian ada hadis wasilah dia tu. Wahya at-tawassul biha tahsilul maqsud. Di sini apa? Scroll lagi kepada bawahnya. Apa yang Rasulullah katakan? Dalam hadis yang akhir, di dalam hadis yang lain, qala Imam Ahmad haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Sufyan al-Laits bin Ka'ab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shallaitum alayya fasallu li al-wasilah. Rasulullah mengajarkan berwasilah kepada Rasulullah sampai ke akhir zaman ni. Rasulullah sekarang sudah kemudian kilah ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa mal wasilah? Apa itu wasala? A'lad darajah fil jannah. Yakni seorang hamba itu bila dia berwasilah kepadaku, maka dia posisinya akan diangkat. Begitu. Sekarang akak mana dalil Rasulullah mengajarkan jangan bertawasul itu di mana? Cuba bagi saya satu dalil saja. Rasanya kiamat kurang 1 minit pun akak tidak akan jumpa Rasulullah. La tawassul alayya. Tidak ada. Sallu alayya salatakum. Bahkan kita hari-hari ketika ba'da azan, di sini ada satu hadis. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahum yasalluna fid dunya illa kunna syahida wa la syafi'a yaumil qiyamah. Jadi menurut Rasulullah sallallahu alaihi, jadi mintalah kepada Allah melalui aku al-wasilah fa innahu lam yas'alaha li 'abdi fid dunya illa kadzaba lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Menurut Rasulullah. Bentar, Jadi kalau Nur Iman, tafsir Ibnu Katsir tadi kan ya. sudah disampaikan ke Azza tentang hadis tadi itu. Sekarang ada nggak pembatasan dari hadis tadi mengenai tawasul kepada orang mati? Kalau ada sebutkan dalilnya. Tadi sudah disampaikan tadi. Sekarang sebutkan dalil pembatasan terhadap orang yang sudah mati tidak boleh bertawasul. Silahkan. Ya, silakan Kak Azhar. Itu soalan untuk Kak Azhar ke saya? Dia minta kepada kamu. Saya tadi sudah banyak bagi dalil. Di mana dalil menghadkan itu tidak boleh kepada orang mati? Ataupun mungkin ada dalil yang very terang mengatakan jangan tawasul. Mana? Sedangkan kita ada azan pun selalu tawasul kepada Rasulullah. Gimana itu? Menurut Iman jangan korupsi ya. Korupsi kepada Imam Ibnu Katsir itu buat fitnah itu. Saya tak korupsi, saya hanya membaca tafsirnya sahaja. Dengan terjemahan saja Ustaz Agus. Sebab itu mungkin jadi kenapa kita ni orang ajam, tak perlu nak terpaling Arab. Tak perlu. Itu memang jangan sampai saya hujah. Sebentar. Biar enggak melebar ke mana-mana. Tadi Kak Azza sudah menyampaikan tawasul berdasarkan dalil-dalil tadi. Sekarang Bun Iman sampaikan dalil pembatasan menurut Rasulullah atau menurut Quran bahwa tawasul tidak boleh dengan orang mati. Silakan. Okey, baik. Saya cuba ni ya. Ada hadis. Okey, daripada Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas. Okey, riwayat Jami' At-Tirmizi nombor 2516, hadis sahih no. Okey, apabila engkau meminta, maka memintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Tak ada pula Nabi kata bertawasullah kamu pun tak ada. Apa hadis yang Kak Azhar bawa tadi ni? Kak Azhar seleweng. Kak Azhar menyeleweng dengan hadis ayat Al-Quran wasilah pun Kak Azhar menyeleweng. Kata Kak Azhar faham bahasa Arab. Tapi mungkin Arab yang tak ada ilmu alat lah kan. Mungkin sebab tu Kak Azhar boleh terpesong dengan fahaman bahasa Arab yang Kak Azhar sendiri faham. Okey, saya mengaku saya tak faham bahasa Arab. Saya hanya baca terjemahan dengan tafsir saja. Okey, tapi saya tengok orang yang faham bahasa Arab yang tak ada ilmu alat ni bahaya sangat bahaya. Nanti jadi pengikut Kak Azhar ni hati-hati nak kaji dulu. Okey, baik. Sebab saya ulang-ulang, okey, Nabi Muhammad SAW telah pun bersabda kepada Ibnu Abbas, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah. Tak ada pun Nabi sebut kata bertawasullah engkau kepada orang yang telah pun mati. Tak ada.
Kalau Kak Azhar kata saya pekak ke apa ke, mungkin saya dengar apa yang saya dengar tu Kak Azhar putar balik apa yang Nabi sebut. Yang bab Allah atas arash pun Kak Azhar putar balik juga. Okey, dan tentang surah Al-Ghafir ayat 36-37 pun Kak Azhar putar balik kalau Kak Azhar masih ingat lah. Kalau Kak Azhar apa orang tahu? Kalau Kak Azhar masih ingat dan masih tidak nyanyuk lagi pasal surah Al-Ghafir ayat 36-37 pun Kak Azhar putar balik ayat tu. Okey. Dan sekarang ni mungkin tajuk kita ialah tawasul. Tapi bab tawasul sini dapat tengok surah Al-Maidah ayat 35. Kalau nak saya baca tafsirnya secara lengkap pun I'm okay. Boleh minta izin kalau saya nak baca lengkap? Tuan host. Oh, Tuan host. On-cam kita. Sebentar Bu Nurman, tadi yang disampaikan tadi belum memperlihatkan data mengenai larangan Rasulullah baik dari hadis maupun Quran yang menerangkan bahwasanya dilarang untuk bertawasul dengan orang yang sudah mati. Tadi Bu Nurman belum menyampaikan itu dalilnya. Ya, dia larangan dengan tawasul kita ada. Larangannya di mana? Sebutkan di hadis mana? Kalau di Quran surat apa, ayat berapa? Silahkan. Bu Nur Dia Iman. tidak ada nas yang menunjukkan Mungkin Nabi di Quran surat Az-Zumar ayat 3 coba buka. Apa dia? Az-Zumar Surah ayat mana? 3. Coba Quran surat Az-Zumar ayat 3, Quran surat Fatir ayat 14. Coba buka di Okey, situ. baik, saya buka surah Az-Zumar dulu. Surah Az-Zumar di surah ke berapa? Boleh beritahu tak surah ke berapa? Ayat 3. Dah ada surah ke berapa? Ayat surah Az-Zumar ayat 3. Allah, tak faham saya jap. Saya tengok balik. Sebab saya kena tahu surah ke berapa. Quran saya kecil. Saya tak tahu dia surah ke berapa. Sekejap ya, surah Az-Zumar ayat 3. Surat 39 Az-Zumar. 39. Okey, baik. 39. Ayat 3. Okey, saya baca terjemahan dulu. Ingatlah agama yang suci bersih dari syirik hanya milik Allah. Orang musyrikin yang mengambil pelindung selain daripada Allah berkata, kami tidak menyembahnya melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan menghukum mereka atas perselingkuhan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Okey, apa yang kita nak bincang dengan ayat ni? Jadi dia itu kalau yang apa namanya yang tidak membolehkan bertawassul itu dia itu mengambil dalil kepada Quran surat Az-Zumar ayat 3. Kalau terjemahannya kita yang di bahasa Indonesia, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka memahami ayatnya sebagai peringatan agar tidak menjadikan makhluk sebagai perantara. Itu maksudnya dia itu di Quran surat Az-Zumar itu dia. Pemahamannya dia itu maksudnya memahami itu. Terus di Quran surat Al-Fatir ayat 14 itu yang tidak membolehkan bertawassul itu maksudnya melalui orang mati. Setelah itu juga waktu setelah Nabi wafat ketika terjadi kemarau itu ada riwayat juga itu Umar bin Al-Khattab itu tidak datang kepada makam Nabi untuk bertawassul, tetapi meminta Al-Abbas itu pamannya bin Abdul Muthalib yang masih hidup agar berdoa kepada Allah. Itu maksudnya dia bertawassul kepada orang yang hidup, bukan kepada orang mati. Itu yang dijadikan dalil, maksudnya begitu. Tapi kenapa dikatakan minta pada yang dah meninggal dunia tu kan? Tapi nampaklah dia memusing-musing. Baca tafsirnya secara utuh dengan menafsirkan pribadi. Jadi ini dia kalau masalah begini kalau Quran yang disampaikan saya tadi saya sedikit itu masukan kan sedikit harus masukan. berdasarkan tafsirnya ulama. Tidak boleh berpendapat menurut sendiri. Tafsir siapa itu disampaikan itu? Tafsir siapa? Ada Al-Jalani, ada Tabari, ada Sawi. Tafsir siapa itu? Boleh kejap. Yang mengatakan tidak boleh. Okey, di dalam tafsir Ibnu Katsir Baca je. di bawah itu Rasulullah mengajar untuk bertawasul banyak banget hadisnya. Ini Rasulullah mengatakan apa? Sallu alayya salatakum wa sallallahu lil wasilah. Di sini para sahabat bertanya apa itu wasilah, yakni tawasul itu ya Rasulullah, itu darjat yang paling mendekati syurga.
bahkan kita ni bertawasul di setiap. Rasulullah mengatakan sallallahu lil wasilah, jadikan aku sebagai wasilah kalian untuk taqarrub kepada Allah, fa innahu lam yas'alaha li 'abdun fid dunya illa kuntalahu syahidan aw syafi'an ila yaumil qiyamah. Tawasul kepada Rasulullah ini akan memberi kita syafaat di hari kiamat. Ini ajaran Rasulullah ini. Untuk orang-orang soleh Kak Azhar. Bukanlah Nabi Muhammad. Memanglah kita ini syarat bertawasul. Pertama kepada Rasulullah, yang kedua kepada orang soleh. Itu betul lah. Mana? Di mana saya mengatakan boleh tawasul Mana kepada dalil semua untuk orang orang? soleh? Di mana? Di mana dalil untuk orang soleh itu mana? Okey, baik. Saya bagi dalilnya. Sesungguhnya wali-wali kalian, sungguh balik-balik surat apa tu ya? Surat sekejap. Itu surah sekejap. Saya lanjut dulu kawan-kawan. Saya cari itu daripada Al-Quran. Mana orang yang soleh begitu bukan? Saya bagi, tak ada masalah. Nak cari pusing-pusing ikut akal. Host Bang Joy. Ini kalau soal bab Ya. ini tidak akan pernah selesai, saya kasih tahu. Dari para ulama terdahulu juga itu Saya sudah bagi ayat Kaiman Doori. tawasul. Jadi para ulama itu sepakat tawasul itu boleh. Cuman ada beberapa tawasul yang tidak sepakati. Maksudnya ada perbedaan pendapat di situ, dan perbedaannya itu tidak pernah selesai sampai sekarang. Kita juga mau selesaikan itu tidak akan selesai. Oke, Bang Lausa saya jawab ya. Begini, kalau antum mengatakan ada Ya. perbedaan, silahkan hadirkan perbedaan itu ulama yang sepadan zamannya. Jangan perbedaan antara ulama salaf dengan ulama wahabi. Ulama wahabi itu perbedaan munculnya baru 200 tahun ini. Hadirkan ulama salaf yang melarang ya tawasul yang seperti antum maksudkan. Jadi jangan omon-omon. Sebenarnya sudah selesai itu pada Aswaja, yang tidak selesai pada Wahabi. Wahabi membatasi, dan di mana dalil batasan itu? Itu akal, itu murni akal antum itu. Nah, ini kayaknya sesi ini sudah cukup lama ya. Mungkin 10 menit lagi kita hentikan. Okey, boleh saya Okey, saya bagi dalilnya. Saya bagi dalil daripada Al-Quran. Saya bagi dalil daripada Al-Quran yang Kak Iman tadi tanya mana dalil orang itu. Inna waliyukumullah, sesungguhnya penolong kalian itu yang pertama adalah Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, walladzina amanu. Itu Al-Quran mengatakan, surat Al-Maidah ayat 55. Al-Quran mengatakan orang yang walladzina amanu itu masuk dalam kategori dia boleh menjadi wali untuk taqarrub kepada Allah. Jadi mana dalil mengatakan tidak boleh berwasilah melalui seorang yang beriman kepada Tuhan? Mana? Mana dalilnya? Daripada tak ada pun. Tak ada pun. Mana? Ada ayat Quran, firman Allah sendiri. Yang tu Kak Azhar faham sendiri no Kak Azhar no. Bahaya nak Kak Azhar no. Pula faham Atau sendiri. bahasa Arab. Cubalah kamu fahami bagaimana. Tak faham Inna bahasa Arab, jangan waliyukumullah memalukan wa orang rasulahu bahasa di Arab. sini. Okey, sekarang Kak Iman bercerita tentang alat. Wow, ini wow apa Kak Iman? Selesai Ini dulu. wow apa? Cuba bagi tahu Kaza. Ini wow apa ini? Daripada tadi cerita masalah ilmu alat, nak tes juga. Ini wow apa? Kenapa dibaca rofa di sini? Kedudukannya sebagai apa? Cuba bagi tahu. Saya dah mengaku awal, saya tak faham bahasa Arab, dah mengaku dah. Kalau Okey, baik. akak Surah Al-Maidah ayat tidak 55. tahu menilai orang itu sama ada dia tahu ke tidak, jangan mengejas awal. Itu namanya Ini otak dulu rosak. Iman, ketika Anda Kak menyalahkan Azhar, Kak Azhar, Azhar. itu berdasarkan apa? Okey, kejap. Saya nak baca balik. Sebab sebelum tu Kak Azhar, ada ayat Al-Quran surah An-Naml ayat 80 yang mana Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memperdengarkan kepada orang-orang yang telah mati, dan tidak pula memperdengarkan seruan kepada orang-orang yang peka apabila mereka berpaling ke belakang. Itu satu. Sekarang saya nak baca balik apa yang Kak Azhar takwil tu pasal Al-Quran surah Al-Maidah ayat 55. Sesungguhnya pelindung kamu hanyalah Allah dan Rasulnya, serta orang yang beriman dan mengerjakan solat, menunaikan zakat, serta mereka rukuk tunduk kepada Allah. Okey, bukan 56 kot. Okey.
Dan siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman itu sebagai pelindungnya, maka sesungguhnya Hizbullah itulah yang pasti menang. Hizbullah itu apa? Walladzina amanu itu Kak, itu akak tengok huruf ada waw atof, Akak, maksud akak. atof itu maktuf kepada huruf yang sebelahnya, lafaz yang sebelahnya. Kita nak pergi kepada Allah, memahami kemudian betul tak? Rasul, kemudian walladzina amanu itu, walladzina itu orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yakni orang soleh lah. Yang telah mati ke? Yang dah mati ke yang masih Di hidup? sini tidak ada kemudian Tuhan melimitkan dia mati ke tidak ada. Sebab amalan orang soleh itu tidak akan pernah putus. Ya, meminta doa kepada orang-orang yang soleh Di itu mana diperbolehkan yang masih dalilnya? hidup. Di dalam ayat Yang ini masih mengatakan hidup. ini Di mana dalilnya orang yang telah mati? walladzina amanu ini hanya yang hidup ya. Di mana dalilnya? Sedangkan Okey, Tuhan di mana sendiri tidak dalilnya untuk melimitkan. orang yang mati? Mana dalilnya untuk orang yang mati tu mana? Kan awal Tak tadi ada. saya sudah bagi bukan Rasulullah. Bukan. Rasulullah bertawasul Tak ada, kepada tak ada, Nabi tak ada. sebelumnya yang sudah wafat. Kayaknya kita harus cukup. Kak Azhar banyak memutar Kita ayat Allah dan kita sudahi dulu begini. Dari awal itu dalil kepada orang yang sudah meninggal sudah ada. Semua sudah ada. Ya, bantahan Allah pun Akbar. seperti itu sudah ada. Jadi kekallah ya, untuk meluruskan pun susah, dan saya untuk menerima hujah antum pun payah karena semuanya sudah terpapar di atas ya, sudah dipaparkan oleh kedua-dua panel. Jadi kita tutup saja, kita beri masa kepada yang lain, gitu ya, Kak Nuriman ya. Kalau Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya dapat saya sedikit Betul apa yang katakan Nur Iman tu. memenangkan aswaja. Orang Itu yang betul. sudah matinya, mati akalnya, statement. mati hatinya, memang susah menerima kebenaran. Jadi Begini, biarlah Apa Tuhan yang yang tidak menerima kebenaran? Saya dulu sampaikan, Nabi itu bertawasul kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian dari pihak Bu Nur Iman, itu tidak bisa mendatangkan baik dari Quran maupun hadis, maupun isma maupun kias. Jadi jelas seperti itu kesimpulannya. Kak Azhar sudah menyampaikan dalilnya bahwa tawasul itu pada orang mati diperbolehkan berdasarkan dalil Nabi Muhammad. Kemudian Bu Nur Iman tidak bisa mendatangkan dalil pembatasan atas tawasul kepada orang mati maupun sudah hidup. Ya silahkan, tafadhol. Lanjut. gini. Sekarang Pak Lausa silakan. Tadi antum mengatakan ada khilaf di antara perkara ini. Tolong hadirkan khilaf itu dari siapa, oleh siapa. Silakan. Ya, kalau bicara tentang hilaf itu kan di masa Ibnu Taimiyah itu kan sudah ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi gini dia, kalau kita bicara tentang siapa ulama yang harus diakui, kalau saya sih semua ulama saya akui. Kalau saya semua ulama saya akui. Tidak ada yang saya tidak akui, baik di apa namanya di ulama apa yang biasa disebut Wahabi gitu kan, di ulama yang Asy'ari, saya semua akui. Jadi ketika mereka berbeda pendapat, saya katakan ya itu sah-sah saja menurut pendapat mereka. Yang penting berdasarkan dalil. Nah, adapun saya kalau saya ditanya siapa yang kau mau ikuti, ya tergantung lagi. Ketika Gini mereka Pak, Bapak tak memperdebatkan paham soal apa itu, yang saya- saya maksud Pak. Tawasul itu sah dari zaman ke zaman, sampailah zaman Ibnu Taimiyah baru muncul kepada orang hidup dan orang mati. Saya minta Bapak mengatakan ada khilaf yang sejaman. Contoh di antara Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu di mana